Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan materi dengan judul Perseroan Terbatas. Dengan saya sendiri, Faiza tulisannya Amrita dengan NIM 237. Saya Aloysia Stevinovita Anggi dengan NIM akhir 072. Saya Revalinda Putri Azadia dengan NIM akhir 0023. Saya Disti Zakia Putri dengan NIM akhir 142. Saya Alivia Pramesti dengan NIM akhir 332. Saya Laki Syakilani Putri dengan NIM akhir 757. Video ini kami buat sebagai pengganti ujian akhir semester mata kuliah Hukum Bisnis kelas F. Selamat menonton! Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan PT di Indonesia. PT terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Definisi perseroan merujuk pada sumber modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Sedangkan untuk definisi terbatas merujuk pada tanggung jawab para pemegang saham yang terbatas pada jumlah saham yang dimiliki. Kemudian untuk dinamika perkembangan PT dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya pada masa VOC, kemudian masa Hindia Belanda, masa KUHD, masa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT, dan masa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Yang pertama, perkembangan PT pada masa VOC. Asal-muasal keberadaan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham yang merupakan ciri khas dari PT secara yuridis historis dapat dilacak dari fenomena kelahiran VOC yang diresmikan pada tahun 1929. Dengan pendirian VOC di Indonesia, yang mana menurut Kepustakaan Hukum Belanda dianggap sebagai perseroan terbatas publik pertama. Hal itu menunjukkan bahwa konsep PT sudah lama dikenal oleh bangsa Indonesia. VOC bubar pada tahun 1799 dan kemudian diakuisisi oleh pemerintah Belanda. Selanjutnya, perkembangan PT pada masa Hindia Belanda. Penerapan KUHD yang pada awalnya hanya ditujukan kepada golongan masyarakat Eropa, ditujukan juga kepada golongan masyarakat Timur Asing Cina, akan tapi memiliki beberapa kendala. Yang pertama, hukum adat masing-masing golongan yang sangat beragam. Kemudian yang kedua, hukum adat masing-masing golongan masih sangat tidak jelas. Serta yang ketiga, interaksi bisnis yang sangat tidak memperhatikan golongan menimbulkan kesulitan dalam praktik hukumnya. Melihat kendala tersebut, pemerintah Hindia Belanda saat itu merancang suatu hukum yang membentuk NV, yang berarti persekutuan tanpa nama. KUHD yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1848 mengalami perubahan berdasarkan asas konkordansi. Perubahan atas KUHD tersebut turut membentuk Ordonansi Maskapai Andil Indonesia, Badan Hukum milik Bumi Putra. Aturan hukum mengenai PT masih menggunakan KUHD beserta Ordonansi Maskapai Andil Indonesia, sampai berlakunya peraturan pengganti yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendirian PT. Nah, untuk mendirikan PT terdapat syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pendiri. Syarat-syarat tersebut ada dalam pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 7 UU PT, yaitu 1. Memiliki minimal 2 orang pendiri. 2. Memiliki modal awal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Setiap pendiri PT diwajibkan untuk mengambil bagian saham pada saat pendirian PT. 4. Memiliki nama yang unik dan belum pernah dipakai oleh perusahaan lain. Dan kelima, mengikuti prosedur pendaftaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendirikan PT adalah KTP dan NPWP para pemegang saham, direksi, dan serta komisaris. Kedua, nomor telepon dan email perusahaan. Ketiga, pengisian formulir pendaftaran PT dan tanda tangan pada dokumen notaris. Untuk prosedur dan cara mendirikan PT, ada beberapa tahap, yaitu yang pertama, menentukan pendiri PT. Untuk mendirikan PT, dibutuhkan 2 atau lebih, baik dari perorangan warga negara Indonesia atau luar negeri maupun badan usaha Indonesia atau asing, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, menyiapkan nama dan data perusahaan. Para pendiri PT harus menyepakati nama, lokasi, bidang usaha, modal, pengurus, dan informasi lain yang akan dimasukkan ke dalam akta pendirian PT. Yang ketiga, menyusun akta pendirian PT. Akta pendirian PT wajib disusun oleh notaris menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris.
Notaris akan menyusun akta otentik berdasarkan kesepakatan para pendiri PT. Kemudian, mengajukan pengesahan kepada kementerian. Akta pendirian PT harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem SABH. Pengesahan ini akan menghasilkan surat keputusan pengesahan Badan Hukum PT. Selanjutnya, mendapatkan NPWP perusahaan. Secara otomatis, setelah SK Menteri diterbitkan, PT akan mendapatkan NPWP dan kartu NPWP dapat diambil di kantor pajak setempat. Selanjutnya, mendapatkan NIB dan izin usaha. Melalui platform OSS, PT harus mendapatkan nomor induk berusaha serta izin usaha atau izin komersial atau operasional sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. Selanjutnya, mengumumkan pendirian PT di Berita Negara. Setelah pengesahan PT, pendirian perusahaan harus diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia dan tambahan Berita Negara untuk memenuhi asas publisitas. Yang terakhir, mengatur administrasi perusahaan. Pendiri harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan serta menetapkan struktur kepengurusan yang terdiri dari direksi dan dewan komisaris sesuai peraturan yang berlaku. Terdapat beberapa dasar hukum dalam perseroan terbatas atau PT. Yang pertama, PT sendiri memiliki dasar regulasi yang diatur pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau yang dinamakan dengan UU PT, yang berlaku sejak 16 Agustus tahun 2007. Sebelumnya, berlaku UU PT Nomor 1 Tahun 1995 yang berlaku sejak 7 Maret 1996 hingga 15 Agustus tahun 2007. Dalam mendirikan PT, baik itu persekutuan modal maupun PT perorangan, pasti terdapat syarat-syarat pendirian PT menurut undang-undang yang harus dipenuhi. Hal ini merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Selain itu, dalam PT juga diatur ketentuan atau syarat pendirian PT persekutuan modal atau PT biasa yang dimuat dalam undang-undang, yaitu Pasal 109 Angka 2 Perpu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 Undang-Undang PT. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari perseroan terbatas. Yang pertama, ada PT tertutup. Apa sih PT tertutup? PT tertutup adalah perseroan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum. Yang kedua, ada PT terbuka. PT terbuka adalah suatu perseroan terbatas yang telah melakukan penawaran umum atas sahamnya atau telah memenuhi syarat dan telah memproses dirinya menjadi perusahaan publik. Yang ketiga, ada PT dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau disingkat PMDN, yaitu suatu perseroan yang di dalamnya terdapat penanaman modal dari sumber dalam negeri dan perseroan tersebut telah diproses menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri. Kemudian ada PT dalam rangka penanaman modal asing yang bisa kita singkat PMA, yaitu suatu perseroan yang sebagian atau seluruh modal sahamnya berasal dari luar negeri sehingga mendapat perlakuan khusus dari pemerintah. Kemudian ada perseroan terbatas swasta. Perseroan terbatas swasta ini adalah badan usaha yang dimiliki oleh pihak swasta tanpa ada saham pemerintah di dalamnya. Kemudian ada PT Perseroan BUMN, yaitu badan usaha milik negara. Adalah suatu perseroan perusahaan di mana di dalamnya terdapat saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah. Kemudian yang terakhir ada PT Persero BUMD, yaitu badan usaha milik daerah. Merupakan salah satu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dibuat dan dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pendapatan daerah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang struktur organ dari PT. Jadi bagaimana PT itu dalam kenyataan langsungnya gitu. Nah, sebelumnya saya akan mendisklaimer bahwa dalam perseroan terbatas, selain kekayaan perusahaan dan juga kekayaan pemilik modal itu terpisah, juga terdapat pemisahan antara pemilik perusahaan dan juga pengelola perusahaan. Nah, pengelola perusahaan ini didasarkan bahwasannya bisa untuk dilakukan dan diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli yang memang profesional dalam bidangnya, seperti itu. Dan untuk struktur PT sendiri ini berbeda-beda juga, tergantung bagaimana pengelola dan juga pemilik perusahaan itu menjalankan perseroan terbatasnya. Namun di sini terdapat 3 struktur utama yang memang harus dimiliki dalam setiap PT. Yaitu yang pertama ada rapat umum pemegang saham, lalu yang kedua ada direksi, dan yang ketiga ada dewan komisaris.
Oke, dapat kita lihat di layar bahwasannya rapat umum pemegang saham merupakan struktur organisasi tertinggi yang pertama di dalam perseroan terbatas. Nah, rapat umum pemegang saham ini mempunyai wewenang yang tidak bisa diberikan kepada direksi ataupun dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang PT dan atau dalam anggaran dasar. Rapat umum pemegang saham memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan strategis di dalam perusahaan sendiri. Mereka berhak memilih anggota dewan komisaris dan atau seluruh pengurus yang terlibat dalam penetapan kebijakan perusahaan. Lalu di bawahnya ada direksi. Direksi ini berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan itu sendiri. Direksi juga bertanggung jawab untuk menjalankan operasional sehari-hari perusahaan sesuai dengan kebijakan dan arahan yang ditetapkan oleh dewan komisaris. Nah, mereka ini mengelola departemen dan divisi di bawahnya. Nanti untuk departemen dan divisi akan dijelaskan. Juga direksi bertugas untuk mengambil keputusan operasional serta bertanggung jawab atas pencapaian tujuan perusahaan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam anggaran dasar. Selanjutnya ada Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris ini bertugas sebagai pengawas, yaitu mengawasi dari kegiatan direksi dan juga menjaga kepentingan pemegang saham. Dan Dewan Komisaris juga bertugas memberikan nasihat, arahan, serta mengambil keputusan yang penting terkait perseroan terbatas itu sendiri. Lalu tadi telah saya singgung tentang departemen dan divisi. Nah, departemen dan divisi ini adalah eksekutor dari perseroan terbatas, yaitu pengelola dan yang menjalankan perseroan terbatas, yang mana departemen dan divisi ini berada di bawah direksi. Nah, departemen dan divisi ini bertanggung jawab atas pelaksanaan dari fungsi-fungsi spesifik dalam perusahaan. Jadi, memang departemen dan divisi ini berbeda-beda setiap perseroan terbatasnya, tergantung apa yang PT itu butuhkan. Departemen di divisi ini mempunyai tugas dan tanggung jawab itu yang terkait dan sesuai dengan bidangnya masing-masing serta berkontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Contoh dari departemen dan divisi tertera di layar. Walaupun namanya memang bukan departemen dan divisi, tapi ada direktur, juga ada manajer, itu memang disesuaikan kepada PT masing-masing. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai berakhirnya perseroan terbatas. Dalam pasal 114 Undang-Undang Perseroan Terbatas, pembubaran perseroan terbatas atau PT dapat terjadi karena 3 hal. Yang pertama, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang kedua, jangka waktu yang berdirinya perseroan terbatas atau PT ditetapkan dalam anggaran dasar dan sudah berakhir. Dan yang ketiga adalah penetapan pengadilan. Jika perseroan terbatas atau PT bubar karena kehendak para pemegang saham, maka pengambilan keputusan dalam rapat umum pemegang saham harus didasarkan pada musyawarah dan mufakat. Hal ini berdasarkan pada pasal 115 Jo, pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan, bila jangka waktu sudah berakhir, direksi dapat mengajukan permohonan ke Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk memperpanjang jangka waktu berdirinya perseroan terbatas. Jika tidak, maka PT bubar. Hal ini disesuaikan dengan pasal 116. Selanjutnya, menurut pasal 117 Undang-Undang Perseroan Terbatas, PT dapat bubar atas dasar putusan pengadilan dapat terjadi karena permohonan dari yang pertama, kejaksaan berdasarkan alasan yang kuat perseroan terbatas atau PT melanggar kepentingan umum. Kedua, seseorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 10% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah. 3. Kreditor dengan alasan 1. Perseroan tidak mampu membayar hutang setelah dinyatakan pilot. 2. Harta kekayaan perseroan terbatas atau PT tidak cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pilot dicabut. 3. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian perseroan. Demikian video yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.